Makin kecil time frame yang dipakai, makin cepat cuan. Itulah mindset yang paling pertama kali muncul ketika trader baru mulai perjalanan trading mereka. Padahal pemilihan time frame pas lagi trading itu krusial banget. Kalau salah, bisa berujung kebangkrutan. Untuk meminimalisir hal ini terjadi, kita akan bongkar bagaimana penggunaan time frame ketika lagi trading dari sisi trader pemula dan trader pro. Time frame trading itu ada 9 pilihan, mulai dari 1 menit hingga 1 bulan. Dan setiap time frame tersebut membentuk candle yang berbeda-beda. Nah, trader bisa memanfaatkan perbedaan tersebut untuk bantu proses analisis ketika trading. Semakin kecil time frame yang dipakai, semakin terlihat volatil dan banyak sinyal trading palsu. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar time frame-nya, semakin terstruktur jelas pergerakan harganya. Nah, buat trader pemula dan trader pro, mereka punya preferensi dan mindset yang berbeda ketika memilih time frame buat trading. Yuk kita bahas perbedaannya supaya kamu tahu kamu ada di tahap yang mana. Chapter 1. Cara memilih time frame. Ketika seorang trader baru memulai perjalanan tradingnya, yang biasanya mereka lakukan adalah membuka chart dan mencoba memahami pergerakan harganya. Lalu, mereka sering banget tertarik dengan time frame yang kecil, kayak 1 menit, 5 menit, atau 15 menit. Alasannya, di time frame ini harganya tuh kelihatan lebih dinamis. Geraknya volatil, banyak candle-nya, dan kelihatan seperti banyak peluang trading. Mereka merasa semakin kecil time frame-nya, semakin cepat mereka bisa trading dan bisa menghasilkan profit. Mereka pengen banget dapetin hasil dalam waktu yang singkat. Tapi justru disinilah jebakannya. Time frame yang kecil memang terlihat lebih menarik karena pergerakannya kelihatan lebih kencang. Tapi di satu sisi, bakal ada banyak sinyal palsu yang terbentuk dan fluktuasi kecil yang bisa menguras emosi trading. Trader pemula sering terjebak di situ. Akhirnya, mereka masuk posisi trading terlalu sering, keluar terlalu cepat, dan akhirnya lelah mental. Karena setiap beberapa menit aja, harganya udah berubah arah. Dari situ, biasanya muncul rasa frustasi. Kenapa harganya nggak sesuai prediksi? Kenapa setup trading yang kelihatannya bagus tiba-tiba berujung kegagalan? Dan kenapa semakin sering trading malah semakin rugi? Masalahnya bukan pada strategi yang mereka pakai, tapi pada pemilihan time frame yang nggak sesuai dengan karakter mereka dan kondisi market. Sedangkan trader pro berbeda jauh, mereka nggak asal pilih time frame. Mereka tahu bahwa setiap time frame itu memiliki makna dan fungsinya tersendiri. Mereka sadar bahwa time frame besar menunjukkan tren utama di market, sedangkan time frame kecil hanya menunjukkan detail pergerakan di dalam tren utama tadi. Itulah sebabnya trader pro selalu memulai analisis dari atas. Mereka melihat big picture-nya terlebih dahulu. Mereka biasanya memulai dari time frame besar, seperti 1 hari atau 4 jam, untuk melihat struktur market yang sedang terbentuk pada saat ini. Apakah tren sedang naik, turun, atau sideways? Setelah tahu arah tren utamanya, barulah mereka turun ke time frame yang lebih kecil, misalnya 1 jam atau 30 menit, untuk mencari peluang entry dengan resiko yang sekecil mungkin, tapi masih searah dengan tren utama. Dengan kata lain, mereka tidak pernah terjebak atau fokus di satu time frame aja. Mereka menganalisis chart secara menyeluruh, seperti seseorang yang melihat peta kota sebelum memutuskan jalan mana yang harus diambil. Bagi trader pro, time frame itu bukan sekedar angka, tapi alat untuk melihat pasar dari berbagai sudut pandang. Makanya mereka tahu, kalau mereka hanya mengandalkan satu time frame aja, mereka bisa kehilangan big picture-nya dan bisa salah membaca arah pergerakan harga selanjutnya. Chapter 2. Ekspektasi terhadap time frame. Trader pemula sering lupa bahwa di balik setiap candle kecil yang terbentuk itu banyak noise atau sinyal palsu, dan harganya sering bergerak secara acak, sehingga membuat arah pergerakan harganya jadi tidak tergambar dengan jelas. Karena di awal ekspektasi mereka untuk mendapatkan cuan cepat, mereka jadi salah mengartikan bahwa pergerakan harga kecil tadi dianggap sebagai peluang besar untuk mendapatkan cuan. Misalnya, ketika mereka melihat ada pola candle yang terbentuk seperti three white soldiers, yang artinya ada potensi harga bergerak naik, langsung tuh buru-buru pencet buy tanpa memeriksa apa yang sedang terjadi di time frame yang lebih besar, kayak 1 jam, 4 jam, atau 1 hari. Atau, yang lebih parahnya lagi, mereka mulai overtrade, masuk ke banyak posisi demi mendapatkan cuan yang bombastis dalam waktu yang singkat. Tapi, semakin banyak entry yang dilakukan, semakin besar juga kesalahan yang mereka buat, karena tradingannya jadi cuman berujung loss. Semua terjadi karena ekspektasi yang tidak sejalan dengan time frame yang mereka pilih. Sedangkan trader pro, mereka tidak mengharapkan market harus berjalan sesuai dengan egonya. Tapi mereka menyesuaikan mindset dan trading plan-nya sesuai dengan struktur market yang terbentuk di time frame yang sedang mereka pilih.
Karena mereka tahu bahwa market yang terbentuk di time frame besar itu merupakan struktur utamanya, tempat di mana mereka menganalisa tren harga dan area penting untuk mengambil keputusan trading. Makanya, eksekusi trading mereka itu bukan berdasarkan impulsif, tapi sistematis. Dari time frame besar ke kecil, dari struktur utama ke struktur yang lebih detail. Mereka nggak hanya ngelihat 1 atau 2 candle, tapi keseluruhan struktur yang terbentuk di market supaya terhindar dan meminimalisir resiko terkena bias market atau sinyal trading palsu. Chapter 3. Cara eksekusi dan mitigasi trading. Trader pemula biasanya menganggap mitigasi itu artinya menyelamatkan posisi. Ketika harga mulai bergerak berlawanan arah dengan posisi tradingnya, mereka mulai memindahkan stop loss, berharap harga akan berbalik arah. Kalau loss-nya semakin besar, yang parahnya mereka bisa buka posisi baru untuk menutup kerugian sebelumnya. Padahal itu justru menambah resiko loss-nya. Masalahnya, mereka trading berdasarkan dari time frame yang kecil aja. Misalnya, mereka entry di time frame 15 menit, terus harganya bergerak berlawanan arah sebesar 20 pips. Langsung panik. Padahal kalau mereka lihat ke time frame yang lebih besar, misalnya 1 jam atau 4 jam, pergerakan itu cuma retracement kecil dari arah tren secara garis besarnya. Jadi, mereka sering keluar posisi terlalu cepat dari posisi yang sebenarnya masih sesuai dengan arah tren utama. Atau justru, mereka jadi suka menahan posisi trading yang sedang floating loss. Karena mereka tidak bisa membedakan mana pergerakan kecil yang wajar dan mana pergerakan besar yang merubah struktur market. Jadi, mitigasi mereka itu reaktif, bukan strategis. Kalau dibandingkan dengan trader pro, mereka menjadikan mitigasi trading itu sebagai bagian dari strategi multi time frame-nya. Mereka udah paham betul, di setiap pergerakan di time frame yang kecil itu bisa jadi cara buat market untuk rehat sejenak, sebelum lanjut mengikuti pergerakan arah tren utamanya di time frame yang besar. Misalnya, mereka punya posisi buy berdasarkan struktur market bullish yang terbentuk di time frame 4 jam. Tapi di time frame 15 menit, harganya justru turun karena ada tekanan jual yang tidak begitu besar. Trader pemula mungkin udah langsung panik dan keluar posisi trading. Sedangkan trader pro akan lanjut menganalisis, apakah tekanan jual ini bisa merubah struktur market yang sudah terbentuk di time frame 4 jam? Kalau tidak, mungkin ini hanya koreksi sementara dan kemungkinan mereka akan menambah posisi trading di harga tersebut. Tapi, kalau di time frame 4 jam ternyata malah terbentuk lower low baru, itu tandanya struktur market utamanya udah berubah. Trader pro akan melakukan mitigasi dengan tenang, dengan cara melakukan cut loss dan menutup sebagian posisi. Bukan karena panik, tapi karena trading plan berdasarkan time frame besar udah nggak valid lagi. Jadi, perbedaan utama antara trader pemula dan trader pro itu bukan hanya di strategi dan pengalamannya, tapi juga bagaimana cara mereka memilih dan menggunakan time frame ketika trading. Trader pemula berharap hasil cepat dari time frame yang kecil, sementara trader pro lebih realistis. Mereka nggak maksa. Mereka membiarkan setiap time frame berjalan sesuai dengan ritmenya di market. Kalau kamu ingin naik level, kuncinya itu bukan pada seberapa sering kamu keluar masuk posisi di market, tapi bagaimana kamu bisa konsisten trading di market. Sekian video kali ini. Buat kamu yang masih berada di fase trader pemula, jangan khawatir dan jangan berhenti. Kamu bisa bertransformasi menjadi trader pro selama kamu bisa fokus dan konsisten untuk melewati proses dan tahapan yang dilalui untuk menjadi trader pro. Buat kamu yang mau serius melatih pemahaman trading yang lebih dalam dan mulai menghasilkan uang dari trading forex tapi masih takut untuk terjun langsung menggunakan akun live, kamu bisa latihan dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe karena di channel ini kita bakal belajar bareng-bareng. Komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.